warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, salam kebajikan, rahayu. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang laicite dan kami akan melakukan wawancara kepada saudara kami dengan pertanyaan yang kami berikan. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Robertus Reginaldi Tineman dengan NIM akhir 199. Nama saya Nima Sasya Diningse dengan NIM akhir 200. Nama saya Lauri Praska Simbolon dengan NIM akhir 220. Nama saya Dava Muftarian Sasua dengan NIM akhir 201. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu laicite. Laicite adalah konsep masyarakat sekuler. Pada masyarakat tersebut, urusan agama dipisah dari negara. Selama abad ke-20, konsep ini berkembang menjadi penyetaraan semua agama. Tetapi pada dasarnya, konsep ini merupakan prinsip pemisahan agama dari negara. Laicite dalam kamus diterjemahkan menjadi sekularitas atau sekularisme, meskipun bisa disebut juga laicitas atau laisisme. Definisi dari laicite adalah sebagai sekularisasi dari institusi-institusi politik suatu negara. Negara tersebut tidak didasarkan atas suatu agama resmi tertentu dan pemerintahan negara tersebut juga tidak diasumsikan sebagai pengejawantahan suatu peranan ilahi tertentu. Salah satu bentuk pelaksanaan dari konsep ini adalah pemisahan antara kekuasaan politik administratif suatu negara dari kekuasaan religius atau agama-agama. Dengan demikian, harus dibedakan antara karakter sekuler dari suatu masyarakat dan konsep laisitas, di mana institusi-institusi pemerintahan tidak berada di bawah norma-norma agama tertentu dan tidak didasarkan pada nilai-nilai agama, rohaniyah, maupun teologis. Suatu negara sekuler juga tidak mengakui apa yang disebut sebagai agama sipil, seperti gerakan pengucilan terhadap kaum fanatik maupun penerapan mutlak paham ateisme seperti yang terjadi di negara-negara komunis. Dalam perkembangannya, konsep laisitas diharapkan menjadi konsep pemersatu dari individu-individu yang berbeda dalam pendapat, agama, maupun kepercayaan dalam suatu kehidupan politik bersama. Dari sudut pandang sekuler, berbagai paham atau kepercayaan yang terkait dengan agama-agama, baik itu agama dalam pengertian sehari-hari, juga deisme, teisme, ateisme, agnostisisme, maupun kepercayaan pribadi, ialah semata-mata pendapat-pendapat pribadi yang tidak berhubungan sama sekali dengan penyelenggaraan negara. Akibatnya, politik merupakan kegiatan yang mutlak bersifat non-rohaniyah. Namun, dalam suatu negara sekuler, kebebasan beragama dan berkepercayaan dan kebebasan untuk beribadah harus dijamin sepenuhnya sejauh tidak mengganggu ketentraman atau ketertiban umum. Negara sekuler tidak berhak untuk turut campur dalam masalah-masalah keagamaan. Lebih jauh lagi, suatu negara sekuler tidak mendefinisikan mana kepercayaan merupakan agama maupun bukan. Di Prancis, hal ini diatur dalam artikel nomor 2 Undang-Undang tahun 1905. Saya sudah bersama dengan Saya Ahmad Isyara Dewa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Fakultas Hukum. pertanyaan yang saya akan berikan kepada Mas Dewa adalah, menurut Anda lebih tinggi mana, hukum agama atau hukum negara? Menurut pengetahuan saya sih, kalau misal hukum agama sama hukum negara itu beda ya konteksnya. Jadi konteks hukum agama itu buat masyarakat penganut agama tersebut aja, tapi kalau misal hukum negara itu ya itu meliputi semua masyarakat yang ada di negara tersebut. Jadi kalau misal tinggi atau rendahnya mungkin sama ya, karena itu beda konteks lah. Jadi menurut Mas Dewa, hukum agama dan hukum negara setara. Terima kasih Mas Dewa telah berkenan untuk diwawancarai. Selamat malam. Jadi di sini saya bersama saudara
Saya Raka Aditya Wardana dari Universitas Airlangga. Pertanyaan saya, menurut saudara lebih tinggi mana, hukum negara atau hukum agama? Kalau menurut saya hukum agama lebih tinggi daripada hukum negara ya, karena hukum negara sedikit maupun banyak itu pasti melihat dari hukum agama sendiri, dan hukum agama itu dari antara Tuhan dengan umatnya, sedangkan kalau hukum negara itu dari pemerintah ke masyarakat. Oh, ya, terima kasih. Ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apakah laicite bisa diterapkan di Indonesia atau tidak? Menurut pendapat kelompok kami, laicite tidak bisa diterapkan di Indonesia karena Indonesia mempunyai ideologi Pancasila yang di dalam Pancasila tersebut memiliki sila pertama yang menunjukkan keeratan hubungan antara negara kita dengan agama. Indonesia bukanlah negara yang terpisah dari agama, tapi juga tidak menyatu dengan agama. Hubungan ideal antara negara dengan agama memiliki prinsip berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan untuk menempatkan laicite, kita harus membangun ulang fondasi dan konstitusi negara. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang berpengaruh, yaitu sejarah, budaya, pendidikan, dan faktor rakyat yang masih membutuhkan agama yang menyebabkan laicite tidak bisa diterapkan di Indonesia. Jadi dalam konteks Indonesia mungkin lebih realistis untuk memperkuat toleransi antar agama dan menjaga kerukunan umat beragama tanpa harus mengadopsi sekularisme ala laicite. Indonesia lebih cocok menerapkan model pluralisme di mana semua agama diakui, dihormati, dan diberi ruang untuk berkembang tanpa intervensi negara yang terlalu jauh dalam kehidupan beragama warga negara. Oke.